Jadi di sini yang bikin gue salut sama IBL adalah kenapa juga gue tetap pengen mensupport IBL gitu ya. Karena gue ngeliat itu berasa banget gitu. Berasa dalam artian gini. Even though kalian sebagai penonton, lu sebagai penonton juga merasakan kan. Progresnya kan. Ya walaupun ada kendala pasti ada. Misalnya sekarang kita lagi coba host yang baru itu harus dimonitor lagi. Gue bantu mereka harus untuk mentorin mereka. Ternyata lu hampir kehilangan nyawanya bukan karena motor. Iya, ini another episode lagi cadangan aku. Betul. Iya. Adalah di tahun 2000, maaf boleh diingetin? 2017. Nah, mungkin cadangan boleh diingetin, silakan googling juga seorang manajer dari Damian Aditya yang dalam tanda kutip skenarionya tidak berhasil, ya betul ya. Akhirnya lu tertusuk. Maksudnya ya gue sejauh ini menurut gue istilah gini, patokan bahwa lu baik apa tidak adalah teman lu banyak apa enggak. YouTube kita balik lagi dan kali ini kita mau ngajak teman kita dan kita pengen sharing-sharing ngobrol dan ini juga orangnya sering ngomong. Wah kalau ngomong seru banget. Gak cuma ngomongin soal basket tapi juga bisa ngomongin soal live chat. Iya kan kalau misalnya dia kalau di IBL kan. Kalau udah ngundang live chat langsung banyak yang live chat dia. Iya, karena jadi kalau buat gue jadi ciri khas. Bener, karena dia satu-satunya host yang ngajak penontonnya untuk ngobrol. Ya ini teman kita yang masuk ke nyawa kedua. Iya dong. Edison Wardana. Bung Econ. Walaupun sekarang sudah tidak boleh pakai Bung. Jadi gue juga sejak gue datang ke si studio itu ada celengan tulisannya tabungan. Setiap yang bilang Bung harus masukin duit denda. Itu termasuk gue loh. Kemarin gue bayar. Masih keluar aja ya. Masih keluar. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tadi tuh sebelum kameranya nyala, Bung Econ langsung ngeliat nih. Ini ya Austin Reeves ya, benar. Ini sepatunya Austin Reeves, Rigorer. Ini kayak ini banget ya, empuk banget ya. Iya, ini tuh adalah yang namanya Snowman, yang tipenya Snowman. Dingin nanti deh dilanjutin ngobrolnya, pokoknya itu. Karena snow. Ya, ini AR2. Betul. Ya. Thank you for coming. Thank you ya. Terima kasih ya udah mengundang saya. Bung Econ, ingat gak sih? Bayar. Kalau pakai Bung. Itu di sana gue ngomongnya. Gak bisa, di sini juga. Bang Econ, Jadi gini, kalau misalnya antara gue sama Ogi, yang kayaknya lebih dekat atau kenal duluan sama Econ itu adalah gue sebenarnya. Kenapa? Econ ini dulu waktu pertama. Lebih ke umur dulu. Benar, oke itu juga. Waktu gue dulu awal-awal sering ke Jakarta dan bermain basket, bermain bersama dia di ABC. Diajakin ayo sama Yosi juga. Iya. Main-main basket pulang ke Bandung, main-main basket pulang. Dulu tim klub kita apa namanya? CS Dulu Citra Satria. Sabtu pagi atau enggak? hari Kamis. Kamis sore ya. Iya, di ABC. Lapangan ABC ya. Benar. Sebelum dibenerin, sebelum dirubah. Iya, dan makin gak rame kalau sekarang. Enakan yang dulu. Semua udah milihnya udah indoor. Iya. Kalau itu kan nodor kan. Itu nodor. Dan satu lagi adalah Bung Econ ini sebelum teman-teman cadangan harus tahu, beliau ini juga aktif di KIO-an. Event organizer sampai sekarang masih. Ya masih. Maksudnya dari dulu nih. Jadi tahun keberapa nih Pak Kang Econ? Gak apa-apa lagi manggil. Udah 2 kali loh. Gak apa-apa lah. Con, tahun keberapa lu jadi IO? Waduh, oke. Ini sebenarnya sangat berkaitan dengan dunia basket. Jadi ada hubungannya? Ada hubungannya. Jadi karena memang kakak itu kan dunianya IO di zaman dulu. Kakak lu. Kakak. Jadi Nanda itu emang dunia IO gitu. Jadi gue sebagai adik yang mengidolakan kakak, akhirnya pengen tahu. Itu ngapain sih? Lu bikin apaan? Kok sibuk terus? Kok sibuk banget sih ngurusin apa? Padahal dia masih kuliah. Waktu itu ya. Abang lu tuh masih kuliah pun. Dia masih kuliah dan dia sampai masih sekarang dia masih kuliah ya. Bekerja apa? Sampai sekarang masih kuliah. Justru kuliahnya nggak diselesaikan. Iya, karena dunia KIO-an itu. Iya. Lu ikut masuk di sana. Gue akhirnya ikut masuk di sana, diajak-ajak. Nah, long story short, itu di tahun dimana gue udah mau menyelesaikan kuliah. Di waktu itu gue di Mustopo, oke. beragama.
Iya, ada beragamannya ya. Beragama. Wajib tuh. Wajib. Beragama. Iya. Yang nggak ada agama nggak boleh. Itu di situ deh. Iya, Oke. jadi gitu. Nah, jadi pada saat gue mau main basket, akhirnya masuklah klub pertama, itu kepilih ke bukan kepilih sebenarnya. Mereka yang ngajak gue Iya, untuk iya. main. Jadi waktu itu ingat gak sih kalau dulu ada kompetisi namanya Prakobatama? Ada dong. Iya, dong. Aku masih ingat dong. Iya, Iya, ada jadi Prakobatama adalah paling tingginya. Paling tinggi. Di bawahnya tuh ada Prakobatama. Dulu ada namanya degradasi. Degradasi, Masih ingat betul. dong. Iya. Nah, jadi tuh ceritanya main basket ya. Dan gue tahu memang secara salary juga ya udah gitu. Dan gue juga nggak terlalu kayak Pengen banget jadi pemain no. basket. Gue nggak pengen terlalu count on the salary. Iya, nggak mau terlalu nyari duit Karena di kan sini. emang gue udah ngikut sama abang gue nih. Jadi gue punya side income. Justru side-nya lah ini. Side-nya Iya. tuh hobi lu. Iya, jadi side income ini gitu. Jadi ternyata lumayan juga ya. Ada tambahan nih main basket. Tapi kayaknya mesti kerja keras juga ya. Ada kerja di IO juga. Iya. It start from, waduh ini ngomongin tahun nih. Iya, Iya, nggak apa-apa. deh. Seriously. Supaya orang-orang makin yakin kalau misalnya mau pakai IO Iya. lu. Iya. Paling pede ya. Iya Yes. dong, karena lu udah Yes. udah lama. Jadi berfreelance itu dari tahun 1994 lah. Wow. Dari tahun 94. Iya. 30 tahunan menjadi IO. Iya. Ya berarti kalau misalnya cari IO ya jelas-jelas Iya, yang terpercaya dong. Lu kalau misalnya- Iya dong. Terbukti sampai Iya, sekarang. sampai sekarang. Gitu kan. Sampai sekarang. Jadi cerita lagi kalau misalnya gue ketemu di IO adalah gini. Yang tiba-tiba dia jadi stage manajernya. Gue Yes, MC-nya. Betul. Stage manager project pop yang nyanyinya. Betul. Terus Iya, kita ketemunya di Mall Taman Anggrek zaman Yes. dulu. Telkomsel. Telkomsel tolong dipanjangin, tolong dipendekin. Nah gitu. Itu lu tuh langsung ya komunikasi. Nih langsung Langsung. sahabatku gitu. Iya, Jadi iya. basket juga dan ketemu dia juga. Nah, Con, lanjutin soal basketnya. Basket. Oke, Jadi basket. akhirnya lu ada kesempatan waktu itu lu untuk bermain basket lebih serius. Iya. Waktu itu. Emang pengen. Iya, emang pengen Emang juga. pengen coba ngerasain liga tertinggi di Indonesia. Oke. Sorry motong, by club awalnya atau gara-gara lu SMA-nya udah mulai jadi Enggak, the best in Jakarta atau Jadi segala sebenarnya gue kan di sekolah tuh bukan kayak D3, bukan kayak di 22, Iya, bukan iya. kayak 670, enggak. Gue tuh di PSKD 4. Oh, yang oke. kerjaannya olahraganya tawuran. Aku tahu, aku orang Bandung loh. Orang Bandungnya denger ya kan. Denger. Nah jadi PSKD ya udah gitu-gitu aja so-so. Terus kuliahnya di Mustopo yang basketnya Bukan ya- basket juga, ya bukan. Bukan juga. kampus basket. Jadi gue dibesarkan oleh klub sebenarnya. Oke. Pertama tuh ada yang namanya MMI kalau tahu. Aduh, Masih gue gak ingat tahu nggak? yang ini, gue MMI gak tahu. Manis-manis imut? Bukan bu. Gak serem banget tuh klub basket. Iya. Kalau ternyata itu ya. MMI, mama-mama irit. Mau ikut. Oke, lucu nih. Oke, Udah ini MMI. namanya rule of three. Iya. Ya. Itu di mana? Di daerah mana? Di Jakartanya? Lapangan ABC. Oke. Ya, karena dulu Muda, lapangan. namanya Muda Manggala Indonesia. Jadi sebenarnya Muda Manggala Indonesia ini Bukan basket aja. yes. Oh, gue tahu. Ada klub motornya. Iya. Oh iya, Ada iya, yang iya. kenal- Terus ini obrolan seumuran nih 50 ke atas tuh yang ini. Dan Gue masih 40-an. disitulah makanya gue sama abang gue kenal yang namanya Johnny Lewerisa. Oh my god. Very classic. Agak-agak Iya, rewind ya. Siapa yang Gua banyak tahu. banget ya? MMI pertama. Iya, Lalu dari situ pindah ke CS Citra Satria. gitu. oke. Mainlah divisi 2, juara divisi 1, juara. Terus pas sudah juara divisi 1 kan sering ketemu juga yang namanya klub Bulls. Bulungan. Bulungan. Iya. Gue sebagai orang Bandung dulu gini, kan Chicago Bulls, ini Bulls tadinya L-nya 1. Bulungan. Iya, iya. Oke. Itu Bulls tuh Bulungan dan sekitarnya sebenarnya. S-nya Sekitar. sekitar. Sekitarnya. Oke. Suatu saat kita ngomongin soal history tentang tim Klubnya, juga lucu ya. iya. Lucu kan? Iya. Banyak yang nggak tahu kan klub Oke. MMI itu kan. Iya. Jadi CS. Jadinya CS. Main di CS, Bulls lihat, akhirnya kita mau ikut Prakobatama. Lu mau nggak main di Bulls? Oke, wih udah mulai transfer ya di trade ya. Ya akhirnya dulu sih bukan trade ya. Kita sesama teman jadi kayaknya Comot. comot aja lu mau nggak bantuin? Iya, iya, Gitu. iya. Udah seloyal itu Iya. sama yang namanya basket. Iya, Oke. nggak ribet itu ya. Iya. Seloyal itu. Betul. Iya. Mau main.
pokoknya. Akhirnya lu main lah. Akhirnya main lah Prakobatama. Prakobatama sama Bulls. Untuk Bulls. Iya. Nah, di Prakobatama ada 2 tim bawah, ada 2 tim atas. Iya. 2 tim yang atas ini yang turun adalah Siliwangi dan Indonesia Muda. Oh di zaman itu udah ada Siliwangi. Udah ada, Pak. Siliwanginya Firman. Siliwanginya Iya, Firman, iya. Siliwanginya Firman. Siliwangi tim Jawa Terus Barat itu. yang dipersiapkan untuk PON kan. Yes, Iya. betul. Nah itu ikutlah gitu. Jadi Siliwangi itu kan turun. Nah kita yang ikut adalah jadi ada Siliwangi, ada IM, kemudian ada Bulls. Iya. Bulls. Satu lagi ada Triple S Yogyakarta. Oke. Ayo Oke. Triple S sama ayo. Enggak. Suka-suka saya. Iya. Gila aja. Saya suka sama kamu. 3 SK dong. Salah. Nah, terus akhirnya di situ boleh Disitulah. tahu zaman pelatih siapa tuh? Lu yang ngelatih lu Di Bulls ya. Iya. Di Bulls itu yang megang Ocim. Oh, Coach Oci. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Iya. Dulu Ocim yang Oke. megang. Jadi Siapa kalau misalnya mungkin cadangan harusnya iya yang bersisa yang sangat mungkin masih diketahui oleh halayak basket sekarang Seangkatan. yang masih main waktu di Pasti Prakobatama dia yang itu. dia sebutkan juga udah jatuhnya udah pelatih. Iya, nggak apa-apa. Owner. saya gue lupa ingat ya, gue Iya, lupa iya, ingat. Coach Ricky itu adalah mantan pemain Bulls juga. Ricky, tapi emang iya. di bawah gue. Betul, Ricky Tauri. Ricky di Toy. Oh. Yes, dia Bulls juga. Saya bawa. Yang sekarang di Tangerang. Yes, betul. itu. Dulu Evos. Oh, Dulu, oke. Ya, shooter lah. Ya, Oke, gitulah. dia di Bulls juga, tapi Dia di di Bulls bawah. juga. Tapi kalau yang seangkatan lu siapa? Deki. Nggak ada yang tahu ya. Deki enggak. Deki nggak tahu ya. Oke. Apa lagi ya? Ya di tim lain lah. Berarti kira-kira lu tuh seangkatannya sama siapa sih berarti? Lu tuh sama Joko sekarang seangkatan gak sih? Antara Joko, Iya. Inal ya? Joko, enggak. Iya, Gepeng. Gepeng. Ya angkatannya Yes. itu sih sebenarnya. Adi Kalau ngomong di Dimansyah. angkatan ya. Iya. Gitu lah. Wow. Akhirnya lu Prakobatama. merasakan lah main di kompetisi tertinggi gitu Iya. ya. Di Kobatama. Di Kobatama. Di tahun 98. 98. Hasilnya waktu itu Bulls. Jadi waktu itu Bulls kita kalah. Iya. Kita cuma menang lawan Triple S. Triple Tapi S. kita kalah sama Siliwangi, kalah sama IM. IM. Tapi IM ngeliat cara gue main, makanya akhirnya direkrut. Nah, Masuklah ke Masuklah ke IM. Oke, jadi Udah. kalau profesional pertama lu yang ya kalau profesional pertama harusnya si Bulls dulu ya. Enggak dong. Hitungannya enggak Bulls, enggak Enggak. profesional. Profesional IM ya. IM. Langsung IM. 98 dan sampai Lu, tahun 2000. maaf ya, gue rada lupa-lupa. IM tuh kayaknya lu nembak-nembak mulu ya Asli. kerjaannya. Iya. Posisi lu sebenarnya apa, Con? Jadi Shooter. posisinya tuh shooter. Shooter dia. Oh, Shooter. sekarang aja lu disuruh pegang bola ya. Iya, jadi itu evolusi lah. Iya, Jadi iya. berevolusi Iya. lah. Akhirnya Iya. bisa megang bola dan lain-lain. Karena Gue kan inget zaman dia. Lu nembak, liat bola Iya. nembak. Iya, betul. Jadi Wow. ya bisa main hampir di semua posisi lah. Karena dulu zamannya Iya, iya. zaman gue tinggi segini di CS mainnya posisi 4. Jadi power forward. Jadi power forward. Belum main- banyak main orang post. tinggi cadanganers. Betul. Beda banget sama zaman sekarang. Zaman Sekarang sekarang. anak-anak sekarang tinggi-tinggi Lihat semua. shooter kok 190. Iya. Tinggi-tinggi Kemarin lu malah banget. lagi ngebahas, gue denger omongan lu nih. Lu lagi ngebahas Kevin Sihombing. Yes. Shooter. Tinggi berapa? Lu kemarin udah sebut. Tinggi kamu kalau nggak salah ya. Iya kalau lu sebut kok ya kemarin satu Iya, iya. berapa ya? Kevin tuh 190 deh. 190. Iya shooter. Shooter. Jadi makin sekarang tuh makin ini banget. Iya, yang menjanjikan ya. Yes. Ya. Itu sangat apa namanya prospek lah. Oke, IM waktu itu lu setim sama siapa jadinya? Dan berlaga di Kobatama yang mana ya? Pertama kali gue masuk itu pas di mana Ali Budimansyah keluar dari IM. Oh, dia keluar dari Dia IM. males. Dia tuh males. kan, Lu masuk dia males. Ini, Malah enggak, sekarang enggak. saingannya sama gue. Wah, asik. Ini pokoknya ini termasuk pelajaran sejarah untuk cadangan. Soalnya di dalamnya sebenarnya awalnya itu ada Oki Tamtelah itu. Belum ada. Oh, Nggak belum ada, sorry. Ada Patrick Gosal. Lucky Pinontoan. Lucky Pinontoan dan juga Raymond Manuhutu. Manuhutu. Charles Bronson Charles sebelum. Bronson, Yes. Agus Sumantri. Iya. Agus Supantri ya bener gue inget banget. Ingat nggak? Iya. Lu masuk. Indra Acar. Iya. Satu lagi sebenarnya. Doni Tirta. Doni Tirta Setelah belum. di bawah ya. Junior. Jadi gini, Kita di bawah ya. lu masuk, Budi keluar. Budi keluar. Romi stay. Robi stay. Oke, wow. Seru. Akhirnya lu berapa tahun di Kobatama? Cuma sampai tahun 2000. Karena 2 emang- tahun 3 tahunannya berarti. Ya segituan 3 tahun. Karena emang rencananya emang nggak pengen lama. Karena kan ya ada kerjaan itu tadi. Iya, oh lu jadi waktu Kobatama sibuk pun lu tetap dengan IO-nya itu. Yes.
Jadi latihan pagi nih, latihan pagi jam 7, jam 9 kelar latihan, makan sama-sama anak. Nggak ada bikin konten, Jo. Kalau sekarang kan anak-anak ada jadwal bikin konten. Bener nggak? Bener. Iya. Mana ada. Iya, malam lu tugas MC ya ada acara atau apa. Iya, kayak gitu. Pagi-pagi siaran lagi. Iya, kayak gitu. Pagi-pagi latihan lagi. Jadi latihan pagi jam 9, jam 7, jam 9. Anak balik ke mes. Lo ngantor. Balik ke mes, gue ngantor. Gue ngantor, sore ketemu lagi misalnya latihan di mana Sumantri. Ya udah jam 6. Karena tetap pagi sore ya latihannya. Pagi sore. Lu tenaga baterai. ya harus lah begitu. Wow, edan. Gitu. Jadi, Iya. Gila. Jadi Con ini kontraknya ya, IM segini. Oh iya, tantangan dia. Karena lu mah pengen aja, saya bukan mau lu main. nggak ngeliat angka lah kiasan. Pokoknya gue ingin main basket. Main basket. Tapi boleh nggak? Ya udah ini kan dulu. Tapi Berapa? kalau boleh tahu ya berapa? Dulu itu Sebulan nih, hitungannya per bulan. Sebulan itu 1,5 juta. Zaman dulu itu udah gede dong. Lumayan loh. Nggak? 1,5 juta tahun berapa? 98. Ya kecil. Oke. Kecil ya? Bro. Oke. Gak yang kecil banget. Ada yang dibayar cuma 500 ribu ada loh. Bener. Di Gue tahun waktu itu. project pop bayarnya masih 300. Di tahun itu ada loh Iya, dibayar iya. cuma 500 ribu. Waduh. Ya kan inflasi. Iya, Iya, I know. Beda. Nggak maksudnya lu nggak di kelas yang itu, Nggak. kelas yang ini. Iya. Itu cerita basketnya dulu ya, cerita Iya. basketnya Edison Wardana yang lu sekarang lebih mengenal sebagai Bung Econ. Yes. Komentator Di mana basket. sebagai komentator basket dan juga masih jadi pelatih basket. Gitu. Emang lu punya lisensi pelatih? Ada. Kan? Iya kan? Kan otomatis. Jadi kalau lu main pro, begitu lu keluar lu langsung dapat B. Dapat B, iya betul. Oke. That's automatically. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Makanya Jadi lu kalau masih mau jadi upgrade pelatih. lu bisa ke A. Atau enggak Nih A. contoh nih, maaf ya motong tadi kemarin gue lihat ada Bima Rizky. Ya, udah itu Dia udah- nggak latih kan? Dapat Itu B. udah B. Itu udah B. Oh. Sekarang gitu emang aturan dari... Cuma tinggal ikut penyegaran ini langsung dapat B. Oh, jadi maksudnya Ya cuma disahkan ini loh, ya? cuci muka doang. Bukan penyegaran gitu, bodoh. Gue lempar lu. Pukul aja, jangan lu geplak, Tapi kayak sekarang gue pukul. mau nanya. Enggak. Sekarang kalau bukan lu- cuma cuci muka, Iya. mandi. Lebih goblok lagi. Kalau mandi, lebih seger. Lucu lebih banget seger ya. ke badan. Pemain-pemain basket pada gini abis itu penyegaran. Dapat aja lisensi A. Aneh, Ini aneh. lu ngomongin yang sebenarnya. Ya, Oh wah. ya makanya ada gitu sebenarnya ya. Kenyataannya kan gitu bisa tiba-tiba Oke. keluar. Oke. Basket kita udah jelas berarti profesional udah jadi pelatih. Nah, pelatih itu di mana saja? Sempatnya. Ngelatih itu karena pertama-tama tuh ya dikasih kesempatan buat ngelatih itu adalah ketika mereka melihat gue sebagai komentator. Hah? Bukan gue jadi pelatih terlebih dahulu. Jadi pemain off dulu. Jadi pemain Lu komentator. nih, main-main yang biasa Iya, aja. pick up Udah. game gitu-gitu. Kan komentator kan duluan Augie. Ya. Nah, di zaman dia komentator itu IO-nya lagi Sibuk. Iya. Lumayan, loaded. Iya, lagi lumayan sibuk. Udah ngilang tuh. Hilang dulu. Mulai Udah. komentator lagi lu di tahun Baru mulai baik lagi itu pas starting sama five. Ridwan. Starting five. Starting five. 2000 Hasan. Hasan Iya, 2005. Hasan Di awal IBL ya. 2016 Yes, ya. 2016. Iya. Oke. Betul sekali. Di situ dilihat kok kayaknya gape banget nih segala macam. Ah, ada lisensi jadi pelatih. Jadi kayak mereka menilai gue kayak kok lu kayak paham banget ya mengenai basket. Menganalisa Ya, gitu. Iya. Akhirnya ada satu klub yang nawarin gue itu, gue lupa tunggu. Oh Asaba kayaknya ya. Oke. Oh iya. Asaba ya kayaknya ya. Iya, Saya iya, lupa inget gue. Asaba kayaknya ya. Maksudnya itu yang lumayan serius maksudnya. Iya. Mau nggak ngelatih kita ya itu. Jadi gue ngelatih Asaba untuk berapa tahun ya. Lumayan lama tuh ya. Umur? Main jadi mereka tuh targetnya kan mereka cuma ada di divisi 2 Jakarta Utara. Mereka nggak pernah lolos sampai divisi 1. Oke. Jangankan lolos di divisi 2 aja mereka di penyisian bakal kalah terus. Oh, oke. Ya dengan adanya gua pas lagi Asaba kita bisa tembus sampai ke Divisi 1. Wow. Oke. Wow, Midas touch, wow. Iya, itu berawal dari lu bisa menganalisa segala macam. Iya, betul. iya. Berarti kita bisa Jo kalau jadi Enggak pelatih. mau. bisa lah tuh. Pelatih pesut. Oke, jadi Iya, pelatih iya. di situ di Asaba. Iya. Tapi lu gak ada keinginan untuk misalnya ada kesempatan lagi nih untuk pelatih Professionally. profesional nih. Klub-klub. Udah banyak banget yang bilang gitu langsung DM gitu. Kayak Bung Econ cocok nih jadi pelatih. Ngelatih aja nih, mendingan ngelatih tim A aja nih gitu. Iya. Mendingan yang kau duitnya juga lumayan ya.
Nggak tuh KU gitu kayak. Duitnya udah enak ya. Ricky yang nggak kayak Ricky Tenyom tuh. Iya. Benar, Ricky Moge kan lebih enak kali gitu. Udah tergoda Tapi sana. kok pengen kalau profesional? Belum, karena waktunya udah sempit banget. Oh sorry motong, karena ini CEO tetap jalan. Iya kan? Iya betul. Iya dong. Betul. Jadi lu gak bisa full time di sana. Gue kalau lagi syuting aja, ya kita dulu di TVRI pernah barengan juga. Dia tuh bisa pas lagi, karena nggak play by play, tapi dia ada waktu sedikit, dia bisa meeting dulu online, terus balik lagi pas half time, ya di situ gitu, sambil meeting online. Iya. Gitu. Oke, ini ada satu episode yang ingin gue tanyakan ke Bung Edison Wardana. Tiba-tiba pakai gue Bung melihat, lagi. aduh, Oh iya, oke. kia, jang, kianya. Izin. Naon? Boleh saya tampol? Sorry jangan pakai ini, kaki aja. Kaki ini, bukan ini. Kan lu tadi MMI, ini MMA sekarang. Iya benar juga. Nih, rasanya gue pernah melihat dalam satu episode lu itu, lu malah jadi penggiat dari dunia otomotif motoran. Cerita. Ini banyak yang nggak tahu nih. Bener nggak? Oh iya benar. Sebenarnya banyak juga ya. Bener ya? Bener, Lu bener. motoran kan? Motoran. Jadi itu sebenarnya obsesi terpendam. Oke. Jadi bokap itu nggak pernah ngasih gue naik motor Dari kecil. dari kecil sama sekali. Jadi kita semua keluarga nggak ada yang pernah boleh naik motor. Oke. Jadi ini kayak baru pertama kali gue ngomong di ini ya. Iya. Jadi gue secara diam-diam gue harus minjem motor sama teman-teman gue di zaman gue SMA tanpa harus bokap gue tahu. Karena mereka dia tidak memperbolehkan gue naik motor sama sekali. Iya. Jadi kayak aduh itu buat gue tuh naik motor kayaknya gimana ya? Free. Nggak, me time gue. Oh, Jadi oke. me time gue tuh kalau nggak motor adalah basket. Iya. Itu me time gue. Iya. Jadi kalau cewek-cewek, nih ya cewek-cewek nyalon lah. Nah itu me time tuh. Iya. Kalau lu? Gue motoran atau enggak gue main basket. Lagi penat banget nih kerjaan kantor nih. Motoran. Oh justru beda sama kita ya. Justru kita me time-nya yang tadi nyalon kita. Beda. Nggak, maksudnya tiap orang beda-beda. Gi, kalau lu ngaku nyalon, rambut lu masih kayak gitu, setuju. Ini orang, gue makin botak gini, calon ngapain? Apa yang bisa? Apa yang salah? Gelo. Oke, motoran. Jadi dengan lewat teman-teman itulah, lu minjem, belajar, make dan lain-lain. Iya. Make motornya maksudnya gitu. Make. Wah. Kesannya orang Pakai kalau motor. dipotong. Makanya gua perbaiki. Iya, motor. benar kalau dipotong Iya. kan. Apa Mengendarai motor? motor. Iya, iya. Motor apa awal? Dari teman-teman, zamannya apa? RX King, Enggak. GL Pro, Astrea Prima, Pernah tahu Astrea Suzuki Prima. RGR nggak? RGR tahu dong yang putih kebanyakan kan, RGR. Tahu 2 tak, tahu. 150 cc. Yes. Ya itulah. Wow, itu rada kayak balap modelnya. Jadi Oke. emang terpendam banget. Terpendam. Udah selesai, masuklah IM. Heeh. Gue bilang sama bokap, waktu itu bokap masih ada. Ini aku boleh beli motor gak? Buat, ya kan bokap langsung no. Tetap no. Bokap tetap no. Iya. Enggak, ini buat latihan. Karena kan gue bilang gue pagi mesti latihan, Iya, gue mesti kerja. benar. Akhirnya itu baru dapat approval itu 2001. Wow. Udah 2001. lebih. Maksudnya lu udah dewasa lah ya. Wow, udah cukup dewasa. Dan uang yang lu tabung itu sebenarnya udah cukup untuk BMW ya. Akhirnya jangan boleh beli motor. Enggak, pokoknya pengennya beli motor. Jadi motor pertama itu Suzuki. Apa? Tunggu. Yang gitu juga? Bukan. Suzuki Honda. Man. No. Suzuki Honda, dua merek dong. Suzuki Satria 120R kalau pernah tahu. Oh, Suzuki Satria. Itu kayak bebek tapi bentuknya juga yang udah mulai karena dia pakai modif-modif. pakai liverynya Kenny Roberts kalau tahu MotoGP. Iya. Itu yang lu beli pertama. Iya, jadi gue tuh emang penggemar motor juga, ngikutin MotoGP dan Yang rada balap-balap. Oke. Iya, jadi pada saat itu juga sempat juga dikontrak sama IMI untuk kerjain balapan juga. Oh jadi, iya, sama IO iya. Jadi komentator play by play balapan. Justru gue mau nanya ke situ, bener kan? Lu Pernah sempat ya? jadi komentator Pernah. GP-GP-an gitu kan? Iya betul. Pernah. Jadi Jago-jago lu banyak. jadi Nah, kayaknya udah- rasanya yang terakhir gue lihat, motornya makin gede, bener nggak? bener. Motor apa? Itu. Dikasih makan. Karena lu penjelasan lu kurang jelas. Tukar tambah. Karena dulu lu cerita soal yang itu kecil terus bener gak? Sekarang motor lu besar. Makanya tadi kata kalimatnya Gini, motornya makin gede. Makin gede. Emang Tamagotchi? Lu juga pertanyaannya Jo. Iya. Bener, gede. bener. Mainnya di
sirkuit Sentul. Beneran. Gue ngikutin, gue bilang sobat gue ini mah. Jadi dari mulai hobi, ya akhirnya nggak benernya di jalan doang nih ya. Nyari komunitas motor. yang suka latihan di Sentul. Jadi pembalapnya kan? Enggak, pertama komunitas. jadi pembalapnya lah. Iya. Jadi waktu itu naik lagi motornya ganti Satria FU, kemudian naik lagi tuh makin cepet tuh. Naik lagi tuh lebih kenceng lagi. Kan udah eranya udah era 4 tak Yes, kan. betul. Ya udah akhirnya cari komunitas. Dari mulai cuma seminggu sekali, akhirnya jadi serius. Kok makin kesini makin kok me time mulu gak gawe gitu ya. Kok malah buang-buang duit. Nggak pasti karena pengeluarannya lumayan kalau buat motor kan. Pasti. Oh ya jelas. Apalagi kalau buat balap. Itu akhirnya sampai ke serius. Akhirnya serius, akhirnya diambil sama tim balap. Di ikutan tim balap, Gi, beneran. Bener-bener gitu di kontrak. Dia gak tahu. Jadi gue cuma pernah merasakan beli helm sekali. Sisanya di endorse. Edan. Akhirnya berhenti di tahun? Mulai 2007 berhenti 2015. Lama dong. Dari situ berarti akhirnya jadi, masuk lagi ke komentator basket. Basket. Oke. Penasaran ada lagi nih. Bokap melarang, almarhum bokap ya? Betul ya? Almarhum bokap melarang lu tuh alasannya apa? Karena dia pernah hampir kehilangan nyawanya gara naik motor. Oh oke. Oke. Nah, ternyata lu hampir kehilangan nyawanya bukan karena motor. Iya, ini another episode lagi cadangan iya, aku. Betul. Iya. Adalah di tahun 2000, maaf boleh diingetin. 17. Nah, mungkin cadangan boleh diingetin, silakan googling juga seorang manajer dari Damian Aditya yang dalam tanda kutip skenarionya tidak berhasil, ya betul ya. Akhirnya lu tertusuk. Iya. Terjatuh, tertusuk. Iya. Kita pernah bahas di Wanono. Iya, gue pernah bahas juga cuman. Dan gue juga waktu itu hadir di lu tidak tahu karena ya lu tidak sadar pada saat itu gitu loh. Jadi gini, ada satu episode sebenarnya, ada satu episode juga berarti beliau ini akhirnya menjadi manajer artis. Lu manajer artis itu gimana? Krunya? Oke, enggak. Karena gue tahu how to mengelola IO gitu kan. Kan gue emang udah kenal Damian emang udah lama. Oke. Dan dia tahu gue persistence, gue ada di situ. Cara kerja gitu. Cara kerja dan lain-lain. Terus gue bilang, Con bikinin gue acara. Dia bilang gitu. Bikinin konsep, bikinin gue acara. Akhirnya gue bikinin konsep yang konsep lumayan oke. Ternyata ada sponsor yang ngambil. Bikin lah lu kita jadi acara. kreatif direkturnya lah bahasanya. Gue kreatif direkturnya, inisiatornya. Akhirnya collab sama dia, bikin konsep, minta akhirnya ngajuin sebuah proposal, ada anggaran. Setujulah itu 2015. Oke. Gitu. Terus kita live juga di RTV. Iya. RTV. Zaman dulu Jawa RTV. Iya, sampai kontrak kerja sama TV juga. Itu semua gue semua yang ngurusin. Wow, jadi emang bertumbuh bersama ya di bidang itu ya. Iya. Oh, Damian dan lu. Iya. Oke. Itu 2015. Nah, gara-gara acara 2015 itulah makanya kita dipanggil ke AGT. EGT-nya apa? American Got Talent. Oke. Gara-gara acara itu, gara-gara konsep acara itu yang gue bikin buat Damian, yang dia gue semen 3 hari itu. Iya. Di semen 3 hari. Iya. Gak makan, gak minum. Ya itulah, luar biasa. Ya gara-gara itu akhirnya dipanggil. Itu awal mula orang intermittent ya. Iya. Beneran minum mau pakai pipet gitu loh. Iya kan? Nah, balik lagi Gi. Akhirnya di 2017 itu boleh diceritain sedikit ya karena sebenarnya banyak orang tinggal searching sih, cuman boleh ceritain kejadian itu. Itu kejadian ya awalnya karena 2015, kemudian kita ke AGT, saya makin mau banyak bikin konsep persulapan ya, karena IO-nya kan emang udah established, jadi udah ada yang bisa ngejalanin, intinya kayak gitu. Iya. Jadi akhirnya ya udah diajak Damian ngurusin dia gitu ya, ngurusin konsepnya sebagai project director dia, ngerjain semua event-eventnya. Udah kita ke AGT, semenjak dari AGT itu kita udah mulai kemana-mana. Wah, Jom banyak tuh, makin banyak sekarang. Wah, udah kemana-mana kita. Gara-gara satu mainan Sand Torture itu, kita udah bisa mengantarkan lu kemana-mana. Bisa mengantar gua sampai ke Bogota, China beberapa kali, Italia. Wow. Dan lu itu udah gak basket ya? Udah. Tapi itu juga hampir mengantarkan Malaysia. Ini bercandaan kita as a friend ya. Hampir mengantarkan lu ke surga. Betul. Astagfirullah. Iya, jadi di tahun 2017 itu tahun dimana gue benar-benar merasakan gue naik ke atas dan gue sangat diberkati. Tapi di tahun yang sama itu juga gue mengalami hal kejadian itu. Ya,
Silakan Jadi, di Google untuk iya. cadanganers, ada satu kecelakaan yang sangat tragis yang dialami oleh Edison Wardana yang sebenarnya menurut perhitungan manusia harusnya beliau ini sudah tidak bersama kita sekarang. Betul. Tapi karena semua yang namanya mujizat Tuhan, kepercayaan diri dia dan kekuatan Iya sih. moral, gue sih ini bisa berkaca-kaca gue ceritain karena gue ngikutin ya Connya. Iya. Dia ada sama kita sekarang. Iya betul. Bener-bener second chance. Nih dua orang ini, orang-orang yang punya nyawa kedua bersama kita ini. Ya, yang ini gara-gara tragedi kecelakaan itu, yang ini gara-gara basket sama gue. Iya. Gue ngeliat ini birunya ini putih. Iya. Wow, oke. Tapi gini, bounce back ketika lu akhirnya melewati yang namanya tragedi itu. Apa yang ada di kepala lu sih? Ketika gini, at least ketika lu tersadar lah paling enggak. Tersadar lagi. First thing in your mind. First thing. Apa ya? Kayak apa ya? Ketemu orang pokoknya seneng aja. It's a blast gitu. Itu bisa seperti ini, duduk di sini ya. Ketemu. Karena kemungkinan untuk tidak ketemunya tuh Sudah pernah jadi opsi. I mean, we never know what happen next. Iya. Tomorrow, Iya. next week, next month. Iya. We never know. Jadi ketika punya satu kesempatan kayak Tuhan ngasih blessing yang mungkin gak semua orang yang kita pernah alamin yang gitu. Iya. Bahkan gue juga sudah di meja operasi pun, karena kan gue udah flatline. Udah gak ada. Udah gak ada. Kayak di film-film. Udah gak ada. Jadi banyak banget mujizat yang di situ yang sebenarnya kalau Tuhan mau manggil, ya Tuhan bisa panggil saat itu. He can call me anytime he want gitu. Jadi dari mulai cara jatuhnya aja nama permainannya udah death drop. Drop. Jadi you will not survive from that box gitu. Iya. The Jatuhnya idea is berapa that- jauh? Sorry, jatuhnya. Tingginya itu 10 meter ya. Jatuhnya 10 meter. Terus Di bawahnya itu ada tombak 4 gitu. Iya. Kenanya mana boleh diingetin lagi? Kenanya itu yang pertama yang pertama tuh harusnya kenanya leher, di batang leher. Kalau ini kena Selesai. I'm gone. Kenapa ada kata-kata harusnya kena di sini? Nggak Karena kena di itu situ. udah di setting bagaimana yang satu pasti kena di sini, yang kedua kena Iya. di tengah, yang ketiga ke tengah di tulang bonggol, yang satu lagi mungkin kemungkinan di kaki. Iya. Jadi if you drop from there, you may not survive. Memang itu the idea. That's Ini the ya idea. yang dijualnya. Itu the idea. Dan akhirnya yang kena lu adalah si yang Jadi kenanya tuh pas ini kalau ini jantung, Iya. itu pas di belakangnya ini. Dan pada saat kena itu besinya miring gitu. Jadi kalau ini jantung, besinya di sini. That's the second miracle kalau buat gue pribadi. Iya. Karena ini jantung, ini besinya ada di sini. Iya. Exactly di sini miring, akhirnya paru-paru gue yang dipotong. Iya. Iya, paru-paru. Jadi terus yang kedua di bonggol di bawah iya. sini, itu yang menyebabkan bahwa kaki kiri gue nih benar-benar tadinya nih nggak, I cannot feel anything. Iya. Terus satu lagi di sini. Iya. Jadi ya terus masuk karena udah ini masuk ke meja operasi terus Total berapa kali operasi? 1, 2, 3. 3 kali major operasi. 3 kali major. 3 kali. Jadi it's totally blessed. Jadi makanya sekarang kalau misalnya gue ketemu, maksudnya ya gue sejauh ini menurut gue gue istilah gini, patokan bahwa lu baik apa tidak adalah teman lu banyak apa enggak. Iya. Itu paling basic. Iya. Paling basic, bener dong. Iya. Ya dong, banyak teman yang peduli sama lo dan lain-lain. Iya. Gitu. Itu artinya, maksudnya gue bukan mencoba menyombongkan diri gue. Ini cara melihat bagaimana gue orangnya baik gak ya. Lihat aja teman lu banyak gak? Lu peduli sama orang gak? Karena lu akan banyak teman ketika lu mau peduli sama orang. Peduli bukan hanya sekedar uang ya. Iya. Kasih waktu lu, kayak sekarang kita ada di sini sama-sama. Ini salah satu, ini gue ada di sini di pemain cadangan kan. Karena satu bentuk gue mensupport lu punya channel YouTube. Iya. Gitu. That's the thing I can give to my friend yang kalian nggak bisa kasih gue balik. Karena apa? Karena ini waktu yang gue persembahkan di sini. Iya dong. Iya. Iya kan? Nah jadi hal kayak gitulah. Jadi pada saat gue terkena kayak gitu, terus gue ngerasa kayaknya gue sih kayaknya orang lumayan baik ya gitu. Tapi kadang berpikir kenapa kejadian ini kejadian Ke gue gitu ya. Iya. Tapi kan kayak ngeliatnya bahwa oke, itu sepertinya Tuhan punya rencana yang lain. Iya. Dan Jadi pelajaran yang baik lah pasti. itu udah pelajaran terbaik sepanjang terindah, bahkan boleh kita sebut bisa terindah. dibilang Iya. whatever you wanna call it gitu ya. Jadi
ini akan menjadi salah satu, setiap kali gue ketemu orang dan orang langsung bahas, lu kok bisa ya survive? Jawaban gue cuma satu, ini mujizat Tuhan. Iya. Sudah. Karena dokter pun udah begini. Secara keilmuan. Kita percaya sih kalau ini dengan kalimat lu bilang mujizat ya. Karena apalagi gue merasakan gini. Con, lu main basket lagi Con. Lu tanding lagi sama gue. Lu tanding lagi. Maksud gue gini. Buat gue sih gue ngelihat keadaan lu ya. Karena gini, gue tadi baru ngobrol lagi. Kita sama-sama kritis di rumah sakit Royal Taruma. Yes. Gue juga waktu itu kejadian di rumah sakit yang sama. Gitu ya. Gue tahu banget. Jadi buat gue untuk lu hidup dan apalagi namanya olahraga lagi basket buat gue sih. Buat manusia sih no way, gak mungkin. Gak mungkin buat manusia, gak mungkin. Iya. Sampai dunia medis pun ngomongnya kayak gitu. Kita main di 2023 kita di Solo. 2024 gak barengan. 2025 besok kita akan barengan lagi di Bandung. K45. Walaupun Econ 55 umurnya. Oh iya. Tapi kelebihan 2 tahun. Iya. Kelebihan 2 tahun. Maksudnya 55 sayang semuanya. Tapi benar, ini satu hal yang buat gue sih belajar untuk bersyukur dan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berserah sama Tuhan gitu ya. Benar gak sih? Karena secara manusia mungkin kita udah gak bisa apa-apa lagi sih ngelihat lu. Pertanyaan lagi, tapi ini sudah melewati part yang tadi. Dari lu akhirnya dioperasi, struggling untuk pulih, ketemu basketnya lagi kapan? Mulai basketnya lagi. Karena kan lu itu 2017 ya? 17 akhir. Kapan lu gini? Mulai dribble. Gue basket lagi ya? Gitu. Gue bisa nih basket gitu. Sebenarnya pikiran itu udah ada ketika gue melek dan gue melihat kaki gue nggak diamputasi. Aduh. Gue mau basket lah gitu. Oh pada saat gak diamputasi lu lebih ada punya hope untuk basket lagi ya gitu. Iya. Wow. Even though I still cannot move my leg. You can feel that. I cannot feel it, but I can see dia nggak ambil kaki gue. Akhirnya lu basket boleh tahu di tahun? Recovery itu 2018 sampai dengan tunggu. Ini lumayan cepat sebenarnya. Jadi kan bertahap dong. Dari mulai kursi roda, terus kraken gitu tuh. Yang gini. Iya. Yang kalau yang gini. Iya gitu kalau jadi gue walker lah ya, gitu. Walker istilah itu. Jadi kalau gue di mall, begitu gue turun dari mobil, lu jalan-jalannya dulu. Ntar gue nyusul. Ini masih lama. Jadi walker, terus tongkat 2, terus tongkat 1. Akhirnya lepas tongkat. Itu kejadian berarti kan November. Gue tuh di April udah lepas. Semua. April 2018. Oke, mulai basketnya sorry. Mulai basket itu, tunggu. Ini gak akan secepat itu sih, harus gue 2020 ini amazingnya adalah gini ya. Amazingnya pada saat gue cerita yang gue ngelatih Asaba itu ya. Jadi itu kan kejadian di mana momen gue masih ngelatih mereka. Terus mereka mau ikutan lagi kan di liga gitu kan. Jadi pada saat terus kemudian gue juga ngelatih juga anak-anak Atmos yang ada di BSD. Mereka tahu gue kejadian ini, terus mereka tetap pengen gue ngelatih, padahal gue masih I'm totally very walk itu udah susah. Jalan itu susah. Tetap ingin lu yang ngelatih. Tapi pengennya pokoknya lu hadir. Maunya lu yang ngelatih. That's amazing of the friendship gitu. That's amazing support juga untuk lu ya, untuk lebih cepat. Gitu. Itu kurang lebih di 2018 akhir ya. Jadi gue baru akhirnya mulai berani basket sebenarnya setelah sepedahan dulu. Oh iya lu sepedahan. Episode 1 lagi. Wow. Jadi gue sepedahan dulu. Iya. Roda 1 waktu itu ya. Sirkus dong. 3 gak jatuh. Kalau sendiri kalau roda 1 sebelah lihat kanan beruang. Wow. Gokil. Lu sempat ada satu episode yang gue lihat, lu udah mulai sepedahan. Iya. Sepedanya juga sepeda serius kan? Sepeda balap. Iya, bukan sepeda yang gitu. Sepeda lipat bukan. Iya, road bike. Dia udah main road bike. Langsung mainnya road bike. Itu nolong banget untuk ininya lu. Recovery ya. Betul. Hitung-hitung recovery lu. Itu tuh hitung-hitung sepedaan sambil recovery. Termasuk recovery. Iya, sampai sekarang pun ini belum totally pulih, to be honest. It's been like 7 years, 8 years. Oh iya? Iya, ini jempol ini masih apa istilahnya 6. Kebal. Jadi kalau lu pegang jempol gue kayak gini nih, gak kerasa. Berasa. Karena takes time, karena kan syarafnya putus.
Ya. Ini hancur semua otot jaringan ke bawah tuh istilahnya no connection at all. Mereka baru mulai sambungin. Bahkan ada momen yang ada fase yang tiba-tiba kenapa nih bulu rambut kaki numbuh sendiri? Karena nggak ada yang kontrol kan. Iya. Nggak kerasa, nggak Jadi kontrol. hormon nggak kekontrol. Tapi lu back in shape lo bro. Ya thanks God ya. Bener, lu pemain basket dengan shape yang bagus banget seperti ini. Gak balik lagi seperti ini. Dulu segini gitu ya. Dia yang gak back in shape. Woi. Gue in shape backnya. Back in shape. Wow. Iya. Gue masih pertanyaan yang tadi. Jadi akhirnya lu bener-bener 2019 mulai si kayaknya. basket laginya di 2019. Itu sih cepat sekali loh. Cepet Ya, sekali loh. Maksudnya Untuk tragedi yang gue sih gak. Maksudnya tadi gue deadly bilang gitu. paling 2019 awal. Ya. Pokoknya untuk melengkapi obrolan kita hari ini, cadangan harus please cari cerita tentang beliau. Iya. Banyak sekali. Ya yang meliput bagaimana kejadiannya, gimana strugglingnya, termasuk ketika lu struggling untuk bisa sembuhnya ya, yang dulu latihan-latihannya. Kalau di filmin tuh kayak Rocky, beneran. Beneran dari beneran dari yang nggak bisa apa-apa sampai dia motoran, sepedahan gitu. Gila sih. Gimana ya tiduran sebulan, berdiri aja 3 menit, udah gitu. Udah nggak kuat. Udah cukup. Wow. Jadi terapinya gitu, suruh berdiri, Oke. suruh niup balon, enggak balon, tisu, Iya. ditiup tau kan? Nah, iya. Tau kan? Iya. Orang nggak terapi tuh. Iya, terapinya. Jaraknya mulai dari sini sampai akhirnya niup balon. Dikasih Soalnya balon. kadang nggak kuat. Nah, paru-parunya kan belum ngembang lagi. Iya. dikasih balon sama dokter. Nih, Jadi paru-paru lu kan dipotong ya. Kalau lu tiup bisa tiup sampai besar berarti lu paru-paru udah sehat. So, jadi kalau lu masih bisa niup balon sekarang, it means paru-paru lu sehat. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Beneran. It's true. Ya COVID lu suruh niup balon. Iya, Iya, betul. betul. Setuju. Iya, sama. Con. Karena hilang. Iya. Gila banyak banget sih obrolannya seru banget. Cuman gini, sekarang sebagai komentator di IBL, lu tahun dari 2015 lah sebenarnya. 2016. Dari 2016 iya, sampai lama. sekarang udah Dari hampir Bro, 10 tahun. 2016. Iya betul. Sampai sekarang. Dari Bung Ridwan. Gitu sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Iya. Dari mulai benar-benar apa ya? Mencoba membangun IBL. Maksudnya membangun dalam artian Betul. Di partai gue ya. Di partai Iya, gue membangun IBL. Terus ngomong sama Hasan segala macem. Kan ini gak ada budget. Nggak usah bikin budget. Iya. Nggak usah bikin Let budget. me do Ini my kita stuff. geng Hall C juga, iya karena sama Hasan. Iya. Let me do my part. Seperti itu. Nggak mikir begitu dah. Iya. Let me do my part. Tapi yang sekarang ada apa? Ini kan? Ada dong. Sekarang ada. Gila, udah tahun berapa? Gue pikir masih di zaman yang sama IM gitu yang dikasih kontrak. Oke lah. Gue pikir gitu. Sekarang enggak lah mikir juga kali itu anak duanya anaknya ada 2. Con, tapi ngelihat basket sekarang dengan live commentary, terus sekarang YouTube, tahun lalu video dan lain-lain gitu ya. Sekarang sudah mulai banyak lagi. Klubnya 14. Kita pernah undang Mutia one of the good sportcaster juga. Ada Jerry Arvino, komentator juga. Kita senang mantan pemain juga sudah mulai bisa memberikan analisa yang bagus. Mario Gerungan, Rizky Effendi. Kita juga punya Famiga juga bagus. Gitu. Apa lu? Kalau dari lu melihatnya adalah perkembangan ini sangat bagus atau seperti apa? Wah ini bagus banget ya kalau dibanding dengan dimana gue mulai 2016 bersama dengan IBL gitu ya. It's totally growing. Growing dalam artian in overall gitu, bukan cuma satu aspek. Jadi di sini yang bikin gue salut sama IBL adalah kenapa juga gue tetap pengen mensupport IBL gitu ya. Karena gue ngeliat itu berasa banget gitu. Berasa dalam artian gini. Even though kalian sebagai penonton, lu sebagai penonton juga merasakan kan progresnya kan. Ya walaupun ada kendala pasti ada. Misalnya sekarang kita lagi coba host yang baru itu harus dimonitor lagi. Gue bantu mereka harus untuk mentorin mereka satu persatu gitu ya. Bahkan sedetail mungkin. Jadi abis kayak misalnya ada host, ada komentator yang udah mulai salah ngomong, kita tuh terbiasa. Jadi gimana ya? Jadi vibe-nya di area broadcaster kita nih, IBL nih, di grup kita nih. You can talk anything. Including criticism. Jadi kalau misalnya gue salah ngomong, itu langsung, Bung Econ salah ngomong. Tolong ralat. Gue langsung ngomong. Sampai seperti kayak Ricky kemarin tuh. Gue salah ngomong mengenai, tunggu. Gue kemarin apa ngomongin Mas Daniel Wenas? Alvar, enggak. Gue ngomongin Alvar. Gue ngomongin Alvar.
ternyata Alvaro tahun ini ada sophomore, tahun kedua. Oh, udah bukan rookie lagi. Iya, di situ gue ngomongnya, wah ini bisa juga jadi rookie of the year ya. Itu langsung diralat sama Coach Ricky. Dan gue langsung ngomong. Iya, gitu. nggak apa gitu ya, itu proses. Oke, kayak misalnya gue kemarin salah ngomong si LG akhirnya, gue ngomongnya bukan LG, gue pikir LG-nya ini balik. Gue pikir tuh Ida Bagus Ananta. Gue ngomongnya karena ketuker. Gue ngomongnya Ananta. Iya, ternyata itu LG yang masuk ini. Tapi itu jadi kebiasaan di live chat gue. Iya. Bung Econ. Langsung dibenerin. Kalau lu cepet karena dan gini, ketika lu ngakuin juga orang-orang fine. Ngerti nggak? Dan mereka justru lebih kayak jadi habitnya sekarang penonton gimana pada saat gue lagi siaran gitu ya. Mereka langsung bilang Bung Econ itu salah. Bung Econ ini. Jadi kita kayak interaksi. Iya. Bagus kok. Itu kayak growing. Nah, Enak, kalau gue sekarang makanya gue bilang berkembang ya sangat berkembang gitu. Apalagi sekarang dunia digital, penontonnya nambah dan lain-lain. Gue kasih masukan ke mereka. IBL juga menerima masukan dengan baik dan nggak cuma menerima masukan tapi juga ikut menjalankannya. So gue rasa kita ada di track yang benar gitu ya. Punya organisasi yang baik untuk bisa membuat bisnis bola basketnya lebih bertumbuh. Sekarang ada format home and away. Itu juga kita harus tunggu gini, mungkin ini kan baru tahun kedua ya, tahun keberapanya mungkin akan kerasa banget karena kita lagi building ini kan apa home crowd ya gitu ya. Menurut gue it takes like 5 until 10 years kalau untuk home and away. Jadi gak akan setuju. Instan itu. It Iya. takes time, tapi itu butuh dukungan semua. Iya, setuju gue. Bukan cuma gue, tapi gimana caranya sekarang gue mengajak mereka untuk, ayo, kemarin ada yang kritik mengenai ini lapangan Bali kok jelek banget nih, udah 2 kali sekian kali licin mulu. Ya, gue juga ada yang sampai, gue suka nanya. Itu sampai DM ke gue, Bung Econ tolong dong, lu kan lebih punya authority untuk bilang bahwa nih, bilang dong kayak biar kasih penalti ke Bali. Gue cuma bilang gini, gue sudah menyampaikan. Ya, itu mah urusan sana. Gue udah menyampaikan, terus gue bilang sama dia, sebenarnya lu yang punya otoritas, karena lu adalah yang hostnya, yang punya lu adalah mungkin lu orang di luar sana, fans, mungkin lu mempunyai kapasitas untuk menjadi bagian dari bola basket ini. Kenapa kalian nggak jadi bagian dari bola basket ini? Iya, lu juga bisa kok punya suara. Iya. Contoh misalnya, lu himpun suara di sana ya. Misalnya kita punya uang berapa, name it, berapa, 50 miliar bikin bola basket nggak? Iya, kalau orang punya duit bikin lah. Kalau emang peduli dengan bola basket, nggak cuma sarkas doang di apa segala macam. Ayo bantu. Karena ngelihat kalau kemarin ngomong sama Mario mengenai Filipina, ya Filipina tuh bertumbuhnya gara-gara karena semuanya ngerasa memiliki ya. Akhirnya jadi semuanya. Filipina itu PBA itu ya, ini yang nggak tahu nih, ada banyak yang tahu. Even klub PBA, ini PBA nggak punya home. Nggak punya. Main di satu kota, jadi main di satu kota kan, ya gitu kan istilahnya. Mereka nggak punya home. Tidak ada home and away. Jadi keren dong itu Dewa punya home, ini punya home gitu. Exactly. Wow. Tapi bagaimana mereka berkembang, mereka emang udah di atas kita. Iya. Tapi mereka berkembang. Masyarakatnya yang ikut miliki ya basket itu ya. Masyarakatnya yang ngebantu, benar-benar ngebantu. Sip. Wah gile sih. Con. Wah gila ini asik. Banyak sebenarnya ceritanya. Daging banget nih. Walaupun gini mungkin kalau lu cadangan dengarnya ngomongin basketnya ada, ngomongin soal kehidupan lu nya banyak. Karena gue sama Ujo dari awal pun bahkan Ujo bilang banyak hal sih kalau dari Econ yang kita bisa bahas dan banyak banyak hal bagus, value-value yang penting yang semoga lu bisa mendapatkan sesuatu yang baik sih. Ya soalnya ini yang mungkin banyak cadanganers baru yang muda-muda tahunya adalah kau sebagai komentator doang. Nah kita ingin sih memperkenalkan semua sisi dari seorang Edison Wardana. Sepedanya baru dikit, motor tadi banyak banget ternyata. Maksudnya ya kayak konsisten aja. Kayak kemarin gue tahun lalu dikasih tanggung jawab sebagai project directornya untuk side event MotoGP. Betul. Karena mereka ngeliat gue juga bahwa gue anak motor. Lu sempet ini deh, maaf motongnya ini. Ada yang lu di klub apa dulu ya, benar gak sih? Di klub apa? Klub motor ya? Bukan, yang basket. Jadi apanya gitu? Enggak, lu seperti Dewa atau Hang Tua sih, lu ngurus bantuin Hang Tua ya. Dewa dong. Dewa sempat. Kalau Hang Tua manajer. Iya, Dewa. Nah itu dia tuh. Terus Hang Tua setelah itu. Setelah itu Dewa ya. Itu Dewa. Manajer yang pas lagi kemarin ya Mario cerita mengenai Ned Kansen. Oh ya, wow. Oh nonton juga. Nonton dulu. Iya.
Seru. Once again, thank Thank you you for so much. coming. Thank you. Thank you so Ada much. oleh-oleh dari kami. Ya, lumayan. Oh ya, makasih ya. Gue mau ngasih. Gue juga mau ngasih. Ukurannya cocok lagi. Thank you, Once thank again, you. thank you for Thank coming. you, thank Yang you. penting please kawal para broadcaster muda kita. Yes. Ya dong. Sportcaster. Sportcaster. Mudah-mudahan sih makin banyak dan makin berkualitas. Yes, Gitu. sir. Let's go. Oke, thank you. Jangan lupa like, Thank you comment, banget, thank you subscribe. banget. Pembicaraan on YouTube banyak banget. Ada From The Bands, ada juga One on One, ada Court Divas. Silakan nonton di Pemain Cadangan on TV. Kita Oke, ketemu lagi see di you ya. next episode.